Oke. Manakah yang bukan merupakan contoh kebijakan fiskal ekspansif ya? Fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan untuk mengatur anggaran negara. Kalau ekspansif berarti di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya saat terjadi deflasi atau saat resesi atau perekonomiannya lagi lemah. Caranya gimana? Caranya ya, kan tadi fiskal itu tentang penerimaan negara ya, dan pengeluaran negara. Nah, penerimaannya dibanyakin atau dikurangin? Kalau masyarakatnya lagi lemah, penerimaannya ya dikurangin, harus banyak membantu negaranya, maka pengeluarannya diperbanyak. Manakah di sini yang bukan penerimaannya dikurangin dan pengeluarannya diperbanyak? Menurunkan pajak pendapatan. Nah, pajak itu penerimaan negara kan? Pajaknya dikurangin, betul? Betul. Menghapus subsidi BBM. Kalau subsidi itu pemerintah ngeluarin atau nerima subsidi? Pemerintah mengeluarkan kan? Harusnya pengeluarannya dibanyakin, bukan dihapus ya. Berarti ini salah. Ya udah, jawabannya yang B, gitu. Paham ya? Oke? Oke, sip. Jawabannya B. Oke, perhitungan produk domestik bruto atau PDB membagi pengeluaran ke dalam 4 kelompok. 4 kelompok itu siapa aja ya? Nah, di sini ada pengeluaran yang pertama pengeluaran seorang RTK atau seorang konsumen, yang kedua pengeluaran RTP atau pengeluaran produsen, yang ketiga itu pengeluaran negara, rumah tangga negara atau pemerintah, yang keempat pengeluaran masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri, gitu ya. Oke, di sini pengeluaran seorang RTK itu untuk apa? Pengeluaran RTK? RTK untuk konsumsi, konsum. Pengeluaran RTP untuk apa? Ya untuk investasi. Gitu ya. Terus pengeluaran negara? Untuk apa pengeluaran negara itu? Negara pengeluarannya ya untuk belanja negara atau namanya adalah government. Gitu ya. Nah, pengeluaran kan masyarakat luar negeri untuk apa? Untuk ekspor dan untuk impor. Nah, ekspor dikurangin impor itu disebut dengan ekspor bersih atau ekspor neto. Gitu ya. Ini 4 kelompok ini. Berarti yang bukan yang mana? Kecuali yang pajak dan retribusi. Karena pajak dan retribusi itu bukan pengeluaran pemerintah, tetapi penerimaan pemerintah. Dan di sini government itu pengeluaran negara atau belanja negara ya. Oke, jawabannya yang C. Oke, perusahaan Adinda didirikan oleh Ibu Dewi dengan total aset 120 juta tanpa utang. Pada akhir tahun pertama diperoleh keuntungan 25 juta dan privenya sebesar 50 juta. Tambahan setoran modal dari aset perusahaan Baginda yang juga dimiliki oleh Ibu Dewi dan telah berhenti beroperasi. Nah, aset yang diserahkan memiliki harga perolehannya 120 juta. Akumulasi penyusutannya 70 juta dan nilai wajar asetnya adalah 40 juta. Maka modal akhirnya tuh berapa? Nah, sekarang kita tulis dulu pengaruh modal tuh apa sih? Di sini ada modal akhir. Modal akhir karena tadi kan harusnya aset itu berasal dari utang dan modal ya kan? Tapi kan tadi utangnya nggak ada, maka modalnya itu sama dengan aset modal awalnya. Oke, kita tulisnya aset aja ya.
aset awal. Terus ada apa lagi? Penyusutan. Penyusutan itu kan mengurangi modal ya. Berarti dikurangi dengan penyusutan aset. Terus tadi ada laba memperoleh keuntungan. Kalau ada laba modalnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Ditambah laba. Terus tadi ada prive. Mana privenya? Tuh, privenya sebesar 50 juta. Keuntungannya 250 juta. Kalau prive itu kan pengambilan untuk keperluan pribadi kan? Nah, kalau ngambil untuk keperluan pribadi, maka modalnya itu jadi berkurang. Maka dikurangi dengan prive. Oke ya. Aset awalnya berapa tadi? Aset awalnya sebesar 120 juta. Oke? Aset awalnya 120 juta, penyusutannya sebesar 70 juta. Oke, kita masukkan 70 juta. Labanya berapa? Tadi keuntungannya 250 juta ya. Kita tulis 250 juta. Dan pengambilan pribadinya kita tulis di bawahnya sebesar 50 juta. Privenya 50 juta. Berapa hasilnya nih? 120 dikurangin 70, 50. 50 tambah 2,5 jadi 30. 30 kurangi 50. Berarti? Benar nggak ngitungnya? Ayo, 12 dikurangi 70. Kan 50.000 nih. 50.000 ditambah 250. Berapa? 300.000 kan? 300.000 dikurangin 50. Hasilnya 250.000 gitu ya. Oke, jawabannya yang mana? Yang A. Sip? Paham? Oke. Oke, Alenka merupakan perusahaan dagang yang menggunakan metode periodik. Nah, jika pembelian persediaan perusahaan Alenka pada tahun 2016 dicatat terlalu tinggi, dampak kesalahan tersebut akan menyebabkan apa? Nah, di opsi jawabannya itu harga pokok penjualan dan laba bersih yang disorot. Nah, sekarang rumusnya apa itu? Apa itu HPP? HPP itu harga pokok penjualan. Yang rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, gitu ya. Oke, ini rumus HPP. Nah, makanya kalau kita mencatat persediaan barangnya itu terlalu tinggi, ininya terlalu tinggi, maka HPP-nya juga akan terlalu tinggi gitu ya. Kita tulis dulu di sini. HPP jadinya terlalu tinggi. Oke, itu HPP sudah terjawab. Sekarang yang kedua itu tentang laba bersih. Laba bersih di perusahaan dagang rumusnya apa? Ya dari hasil penjualan, yaitu penjualan bersih. Penjualan bersihnya dapat berapa? Dikurangi pokoknya berapa? Harga pokok penjualan. Terus kalau ada beban ya berarti dikurangi beban gitu ya. Itu laba bersih. Oke, HPP itu modalnya gitulah ibaratnya harga pokok penjualannya teh berapa gitu. Dikurangi ketemu laba bersih. Oke, berarti kalau tadi kan HPP-nya terlalu tinggi ya. Pengurangnya terlalu tinggi, maka di sini hasilnya gimana? Ya jadinya terlalu sedikit karena pengurangnya terlalu banyak gitu ya. Oke, berarti di sini laba bersihnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kok jadi terlalu tinggi? Harusnya terlalu rendah ya. Salah tulis nih. Di mulut sama di hati beda nih. Nah, gitu ya. Oke, nih. Nah, yang mana nih jawabannya? HPP-nya tinggi, laba bersihnya rendah. A itu salah, tinggi-tinggi, tinggi, rendah. Oke, good. Yang B ini harga ya, harga. B.
Oke. Kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Nah, di sini kalau pendapatan konsumen naik, maka permintaan barangnya juga akan bertambah. Kalau bertambah, gesernya kemana? Geser ke kanan. Berarti pernyataan pertama itu benar, oke? Terus, faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri dan kenaikan pendapatan konsumen. Ingat ya, kalau geser dan gerak dan geser itu maknanya beda. Kalau gerak itu di satu kurva, kalau geser berarti dia berpindah tempat atau di sini lebih dari satu kurva. Gesernya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, penyebab pergeserannya tuh apa? Kalau gerak, penyebabnya adalah harga barang itu sendiri. Nah, kalau geser, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kecuali harga barang itu sendiri, gitu ya. Ingat, kalau geser itu kecuali harga, kalau gerak itu harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Berarti di sini geser ada kata-kata penurunan harga barang itu sendiri ya. Jadi ini salah, gitu. Nah, kalau kenaikan pendapatan konsumen benar, tapi yang harga barang tersebutnya atau harga barang itu sendirinya ini yang salah. Benar salah jawabannya yang C. Oke. Sip.